apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat terus ya. Selamat datang di Everyone Inspires with Brimo, yaitu sebuah program casual talk show yang akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi-profesi yang seru dan tentunya juga inspiratif. Nah, kali ini saya Dada Sabra Satila akan menjadi host untuk episode perdana ini, dan kita sudah kehadiran seorang tamu yang sangat spesial, seorang animator atau kreator muda yang sedang naik daun. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrol serunya dengan sang animator muda, aku mau ingetin nih buat Sobat BRI di rumah untuk tak lupa mendownload aplikasi Brimo dari Bank BRI. Jadi di aplikasi Brimo ini ada banyak fitur-fitur canggih dan keren yang pastinya bikin hidup kita semua anti ribet. Jadi misalnya kalau Sobat BRI mau top up pulsa atau kuota nih buat ikutan online class atau webinar, bisa langsung menggunakan aplikasi Brimo ini. Jadi seperti one stop solution untuk semua transaksi keuangan kita. Brimo merupakan aplikasi keuangan digital terbaru dari BRI yang berbasis data internet yang pastinya super canggih dan juga keren karena sudah disesuaikan dengan era digitalisasi. Jadi di sini Brimo hadir untuk memudahkan hidup kita semua lewat fitur-fitur yang canggih dan keren. Jadi misalnya nih Sobat BRI bisa memanfaatkan fitur facial recognition untuk login, bisa juga login dengan menggunakan fingerprint. Kemudian Sobat BRI juga bisa bertransaksi keuangan dengan menggunakan QR code, dan pastinya juga bisa top up e-wallet gitu. Dan pastinya transaksi ini sangat mudah karena sudah terkoneksi langsung dengan tabungan BRI dan juga tabungan giro. Dan selain itu juga sangat aman karena Brimo ini dikeluarkan oleh Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Nah, kalau begitu kita langsung aja nih mulai ngobrol serunya dengan Kak Nur Alif Ramadan atau Kak Alif. Halo Kak Alif. Halo Kak. Apa kabarnya nih? Baik dong, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak Alif? Lagi sibuk kuliah sih. Lagi sibuk kuliah. Oke, tapi semester berapa nih Kak Alif? Sekarang udah semester 4. Kak Alif, saya kan beberapa waktu lalu lagi hobi nonton YouTube nih, terus ngelihat nih ada Dalang Pelo, dan ternyata subscribernya tinggi banget ya Kak ya, sampai 3,8 juta, gila keren banget. Jadi Kak Alif nih termasuk salah satu tokoh animator muda yang inspiratif nih ya buat anak muda Indonesia gitu. Jadi saya penasaran, dan pastinya Sobat BRI di rumah juga penasaran, Kak Alif sejak kapan sih menekuni dunia animasi atau kreator, dan apa sih yang membuat Kak Alif tertarik? Aku mulai bikin Dalang Pelo itu di tahun 2016. Itu pas banget pas aku masuk SMK. Di SMK itu aku jurusannya tuh animasi. Nah, di situ emang ada niat dari awal pengen bikin apa yang aku gambar nih bisa hidup, bisa bergerak jadi animasi. Akhirnya dari niat itu aku hasilkan yang namanya Dalang Pelo waktu itu. Jadi sekitar udah berjalan 4 tahun sih. Awalnya nggak mikir bisa kayak terkenal gitu, cuman sekedar pengen diupload ke Instagram, YouTube, cuman pengen share kalau ke teman-teman dekat aja. Ini loh aku bikin animasi, lucu nggak? Awalnya ke teman-teman dekat gitu. Terus berjalan terus, hampir setiap hari waktu itu uploadnya. Ada deh tuh orang-orang yang nggak dikenal waktu itu tiba-tiba nge-follow, nge-subscribe, bilang Kak bikin lagi dong, seru nih gitu. Dari situ kayak ada dorongan buat bikin terus akhirnya sampai sekarang. Sampai berapa lama nih Kak Alif sampai sekarang jadi lumayan terkenal dan punya banyak followers, terus subscribers yang ngikutin serial Dalang Pelo ini? Sampai sekarang tuh perlu berapa lama sih Kak? Waktu itu pas lagi masa-masa naiknya tuh sekitar di 3 tahun sih. Jadi ya proses biar bisa mencapai banyaknya follower juga butuh waktu juga ya. Jadi di Dalang Pelo tuh butuh waktu sekitar 3 tahun buat dapat rasa karakter masing-masing, kayak si Acil, Terry, Om Gepeng itu di 3 tahun. Terus Kak, kalau Dalang Pelo ini kan kalau saya lihat punya beberapa karakter nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat BRI di rumah, karakternya tuh ada apa aja, dan bisa dijelaskan mereka tuh personalitinya seperti apa sih, ceritanya, perannya sebagai apa gitu. Di Dalang Pelo ada 4 karakter. Yang pertama itu si Acil, terus Larry, Om Gepeng, dan Monyet Kane.
mereka masing-masing itu punya karakter yang berbeda. Si Acil misalnya, si Acil itu karakternya yang periang, gembira gitu, dan juga penyayang. Terus ada si Larry, orangnya cuek dan lebih suka menyendiri lah gitu. Kemudian ada Om Gepeng. Om Gepeng itu kayak yang jagain mereka semua, orang tua dari si Larry dan Acil. Dan yang terakhir ada Monyet Kane. Monyet Kane itu monyet percobaannya si Om Gepeng. Jadi Om Gepeng itu kebetulan seorang ilmuwan juga, jadi punya monyet percobaan. Dan mereka tuh tinggal di satu rumah. Gitu. Oke, menarik banget ya Kak ya. Nah ini satu lagi nih Kak, aku cukup penasaran gitu ya, kenapa namanya Dalang Pelo? Karena dalang itu kan identik dengan wayang ya. Iya. Awalnya sih nggak terlalu dipikirin banget sih kenapa namanya Dalang Pelo gitu waktu di awal bikin gitu. Tapi dalam latar belakangnya sebenarnya ada kenapa dalang. Dalangnya itu maksudnya kayak dalang-dalang yang gerakin wayang kan. Dia kan ngerakin beberapa karakter. Nah itu aku sendiri ngisi suara dari 4 karakter juga gitu. Jadi aku mainin beberapa karakter, istilahnya kayak dalangnya lah. Dalang dan peloknya itu artinya aneh gitu. Pelo itu aneh. Jadi dalangnya aneh yang menciptakan hasil cerita yang absurd gitu, yang nggak jelas. Nah makanya di beberapa cerita di dalam Pelo kadang suka agak-agak aneh gitu. Itu karena dalangnya Pelo gitu maksudnya. Oh gitu, oke, I see. Ini menarik banget ya, nggak cuma ceritanya tapi juga filosofi di balik nama Dalang Pelo. Nah kalau inspirasinya sendiri dari mana nih Kak Alif biasanya dapatnya tuh? Inspirasi kalau dari cerita sih lebih ke kartun-kartun luar ya, kayak misalnya dari Cartoon Network ada, dari SpongeBob juga ada. Pokoknya kartun-kartun anak-anak itu jadi inspirasi aku banget gitu. Tapi yang paling menonjol dari sekian banyak inspirasinya Kak Alif nih kartun apa nih? SpongeBob sih. SpongeBob ya. Oke, emang SpongeBob fenomenal banget ya, nggak cuma dulu, anak-anak, orang dewasa juga suka banget gitu. Karena dulu kecil juga kan suka banget nonton SpongeBob kan, sampai akhirnya kayak berharap ini kan SpongeBob kan tayangan luar negeri kan, pengen di Indonesia juga ada nih yang kayak dia. Oke, jadi aku juga bikin. Ya diharapkan menjadi SpongeBobnya Indonesia gitu ya. Tapi tentunya dengan ciri khas sendiri, jadi nggak cuma ngikut SpongeBob, tapi memang punya karakter kuat sendiri juga. Betul banget. Setuju sih Kak. Nah kalau untuk proses membuat animasi itu kan nggak mudah ya Kak. Step-stepnya juga lumayan ada step-stepnya sendiri. Nah bisa dijelaskan ke sobat BRI di rumah, proses pembuatan karakternya itu seperti apa sih? Jadi awalnya pasti kita nyari ide cerita dulu kan, nyari ide cerita. Dan kalau misalnya proses buat sekarang kan udah ada tim juga ya. Prosesnya tuh aku nyari ide cerita, bikin naskah masih di aku, terus ngisi suara aku gitu, ngedit audionya sampai jadi satu audio. Nah habis jadi audio ini aku kirim ke tim bagian storyboard. Ada si Pika, ini dia bikin storyboardnya. Setelah dia bikin storyboard, dilempar lagi ke Karifsi sebagai animator dalam Pelo. Dia kerjain. Sementara si Seno bagian storyboard juga bagian background. Nah, kan di animasi kan juga ada background kan. Nah background mereka barengan kerjainnya. Setelah selesai balik lagi ke si Rezaldi itu yang bagian lip syncnya, ngegerakin mulutnya. Itu sengaja aku bedain yang animasi sama gerakin mulut karena kalau dijadiin satu mungkin pengerjaannya bakal lebih lama. Sedangkan kalau dipisah menurut aku lebih cepat gitu. Nah kalau udah selesai semua kirim lagi ke aku yang finishing gitu. Itu sekitar 5 hari lah untuk 3 menit. Untuk 3 menit, jadi satu episode perlu 5 hari untuk mengerjakannya ya. Benar. Oke, berarti memang diperlukan ketekunan ya Kak ya. Iya. Dan Kak Alif sudah terbukti bisa melakukannya secara konsisten selama 3 tahun, berarti termasuk yang tekun dan konsisten banget ya, kayak berdedikasi untuk passionnya ini. Memang gitu. Intinya konsistensi. Bener banget ya. Terus aku notice juga nih suara Dalang Pelo, terutama karakter Acil itu kan khas banget tuh Kak. Nah itu bagaimana bisa seperti itu caranya gitu? Awalnya sih cuman nyoba aja sih karena nggak ada karena bingung ya kan waktu itu harus bikin animasi tuh ternyata butuh talent voice over juga kan. Terus kayak beberapa waktu itu nyoba sama teman juga kayak rada kurang pas gitu, kayak misalnya karakternya harus sedih banget gitu.
Terus pas mereka ngisi kayak kurang nih gitu. Akhirnya nyobain sendiri tuh waktu itu si Acil sama si Leri. Awalnya nyobain si Acil, misalnya suara Acil ya. Leri, kamu lagi di mana gitu? Lagi sama temen nih gitu, misalnya gitu. Nah, pas pertama kali bikin itu nggak ada yang nyadar ternyata. Kayak misalnya ada yang komen, ini si Acil yang ngisi suara pasti lucu orangnya gitu. Si Leri pasti yang ngisi suaranya ganteng nih, padahal sama aja orangnya gitu kan. Iya. Jadi dari situlah aku nemuin gitu. Berarti emang Kak Alif sengaja bikin suaranya dengan ciri khas seperti itu biar mudah diingat orang ya? Iya, awalnya juga nggak menyadari hal itu sih. Ternyata menjadi sebuah ciri khas juga di dalam animasi. Ternyata suara itu memang dibutuhin banget. Oke. Nah, untuk Sobat BR ini yang tertarik menjadi animator atau kreator seperti Kak Alif, gimana sih caranya kalau kita mau bikin karakter yang mudah diingat sama penonton gitu? Ada tipsnya mungkin dari pertama bentuknya ya. Kita bisa ciptain karakter yang bentuknya unik, yang beda dari yang lain. Misalnya kayak contohnya aku ngebuat Acil. Aku ngebuat si Acil pun nggak langsung jadi seperti yang pakai topi dan pakai jamur, itu butuh proses sih awalnya. Jadi dan inspirasinya pun dari diri aku sendiri. Kenapa dia pakai topi waktu itu? Karena dulu pas masuk SMK itu disuruh botak Kak, disuruh botak dan aku tuh kan malu, jadi aku sering pakai topi. Dan emang aku dipanggilnya dari SMK tuh Acil. Jadi Acil yang suka pakai topi di kelas waktu itu. Nah, aku ngeciptain karakter aku sendiri tuh di animasi. Terus tumbuhnya jamur itu karena ada ide buat memperkuat karakter waktu itu. Karena karakter kayak cuman pakai topi doang, mungkin banyak lah di luar sana yang pakai topi juga kan. Akhirnya kalau misalnya ditambahin jamur, awalnya sih masih nyari-nyari nih, ada bintang atau ada bulan di atas kepalanya, cuman akhirnya ketemu yang pakai jamur gitu. Teman-teman juga bisa cari inspirasi dari situ juga. Gitu. Kirain karena ini kebanyakan main Mario Bros, bukan? Aduh, enggak. Karena jadi kuat kalau dia. Selain itu juga ada satu lagi kayak dari segi sikap karakternya dan sama satu lagi suaranya gitu. Itu yang memperkuat karakter sih. Harus riset juga ya Kak ya. Terus kalau bikin animasi selain tadi dari sisi cerita sama karakter kan alat-alatnya juga lumayan banyak ya Kak ya. Iya, nah, apa aja sih Kak biar bisa dijelaskan agar Sobat BRI di rumah tahu gitu? Alat utamanya kalau bikin animasi itu ada namanya pen tablet. Pen tablet atau pen display itu khusus kayak semacam alat untuk ngegambar. Jadi kita ngegambar bisa langsung digital gitu. Terus kedua yang dibutuhin tuh alat perekam suaranya. Sebenarnya nggak harus bagus-bagus ya. Pakai smartphone juga bisa gitu. Terus terakhir ya harus pakai komputer atau laptop juga bisa. Itu aja sih tiga alat itu. Programnya apa aja atau softwarenya? Software ada. Pakai software Adobe Flash. Udah itu aja ya Kak? Ada banyak. Ada 4 ya yang aku pakai. Kayak buat audionya Adobe Audition, kalau buat bikin animasinya Adobe Animate, backgroundnya Adobe Photoshop, dan buat finishingnya videonya itu Adobe Premiere. Ada 4 itu. Wow, lumayan banyak yang peralatan dan software yang harus dipelajari ya kalau mau jadi animator seperti Kak Alif ya. Gitu. Dan biasanya nih kalau kita ngebaca cerita ya bisa dari buku, animasi dan lain sebagainya, itu kan biasanya sang kreator itu kayak mau nyampein message tertentu. Nah, kalau dari cerita Dalang Pelo nih, Kak Alif sebenarnya ingin menyampaikan message apa sih ke penonton? Pesan ya mungkin. Maksudnya pesan di dalam Pelo tuh sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang ada gitu. Kadang ada, jadi ada dibagi beberapa sebutannya konsep lah. Jadi ada yang cuma sekedar buat lucu aja, ada yang emang serius, jadi ada pesan moralnya juga, dan ada yang cuman sebagai peduli misalnya jangan buang sampah sembarangan misalnya begitu. Jadi beda-beda, ada konsepnya sendiri. Bahkan kalau misalkan nggak ada pesan pun lucu itu kan sebenarnya entertaining ya, menghibur ya. Orang yang lagi misalnya stres karena pekerjaan, sekolah, atau karena COVID itu juga jadi terhibur ya Kak ya. Itu kan udah sesuatu yang positif ya. Benar. Gitu. Nah, terus ya, Sobat BRI kan juga pastinya notice gitu ya Kak, ternyata Kak Alif tuh subscribers di YouTube dan juga di Instagram itu kan tinggi banget tuh Kak, jutaan. Nah,
sekarang kan pasti banyak ya Sobat BRI yang ingin jadi kreator atau animator seperti Kak Alif. Nah itu gimana sih Kak agar mereka juga mendapatkan ilmu dari Kak Alif nih, gimana cara memperkuat konten dan juga akunnya gitu? Ya balik lagi, yang pertama harus bisa konsisten sih, itu yang paling utama. Terus juga kalian harus sering-sering cari referensi, kayak nonton film itu pun jadi referensi juga ya. Terus belajar softwarenya, dan sebenarnya untuk alatnya pun nggak terlalu harus bagus-bagus banget buat di awal-awal, karena aku sendiri juga awalnya alatnya juga seadanya. Jadi kalian jangan terlalu terpaku sama alat gitu. Yang penting tuh intinya ide kalian, karena pada dasarnya kalau misalnya aku sendiri nih nggak punya ide nih, saya udah alat udah bagus tapi nggak punya ide, itu percuma. Jadi intinya kalian harus punya ide gitu. Berarti yang menentukan adalah diri kita sendiri, bukan alatnya ya Kak? Iya, benar. Alat itu hanya pendukung gitu kan? Iya. Oke, motivasinya sama konsistensinya ya. Benar. Gitu. Oke, terus Kak Alif sendiri kan terbilang tokoh muda yang inspiratif karena sekarang masih 21 tahun. Nah, biasanya nih umur 21 tuh kan lagi seneng-senengnya belajar, bermain. Nah, tapi Kak Alif sudah punya karya yang menuntut konsistensi dan waktu yang lumayan banyak yang menyita. Nah, itu gimana sih cara Kak Alif membagi waktu antara berkarya dengan bermain? Sebenarnya dengan mengatur jadwalnya juga sih, kayak misalnya waktunya buat ngerjain konten atau bagi-bagi buat main juga, dan kuliah juga, aku kan di kuliah gitu. Terus ada schedule-nya juga, kayak misalnya aku juga suka ada catatan waktunya, kayak misalnya jam 1 sampai jam 3 itu ngerjain konten misalnya begitu. Terus malamnya bisa main, baru bisa main. Pokoknya kalau misalnya mau main pun ada main mendadak, kadang aku juga suka tar dulu deh, lagi masih ada kerjaan gitu. Kadang suka nolak juga gitu. Nah jadi pokoknya kalau misalnya mau main pun kerjaan yang harus diselesain itu harus selesai dulu. Itu aku kayak gitu sih. Tapi porsinya bagaimana tuh Kak? Apakah lebih banyak mainnya atau kerjaan? Sama rata sih harusnya, sama rata pasti. Nggak boleh terlalu berlebihan mainnya juga Iya. Terus ini juga nih Kak, selain Kak Alif kan tentunya ada beberapa animator atau kreator lain yang juga sama-sama naik daun nih. Nah, kemarin kan lagi ada topik yang lagi hangat, misalnya kayak quarter life crisis dan lain-lainnya. Nah, apakah Kak Alif nih sempat merasa tersaingin dengan animator dan kreator lain yang juga sama-sama naik daun gitu? Enggak sih, aku malah senang-senang aja sih. Karena waktu itu awalnya kan masih pas zamannya aku tuh masih sepi ya di kayak animasi kayak aku gitu. Jadi awalnya tuh dibikin Dalang Pelo pun karena emang pengen mancing teman-teman di luar sana di Indonesia biar bisa bikin kayak gitu juga gitu. Dan kayak berharap suatu saat nanti di sosial media bisa ketemu banyak animasi, scroll animasi, kita bisa nonton kartun setiap hari, dan itu terwujud sekarang gitu. Jadi emang bukan jadi persaingan sih, justru aku senang dan bisa ngajak collab mereka juga gitu. Oke, berarti so far sudah pernah collab dengan animator lain ya Kak ya? Oke, nah tentunya nih Sobat BRI di rumah kan banyak yang terinspire sama Kak Alif nih. Nah, Kak Alif sendiri punya pesan-pesan apa sih untuk anak muda Indonesia yang sedang berkarya atau ingin menjadi animator atau kreator seperti Kak Alif? Pesan dari aku, terus tekunin karya yang kalian buat, jangan mendengarkan komentar-komentar di luar sana yang kurang enak, dan tetap konsistensi, itu aja sih. Oke, konsistensi is the key ya. Iya, benar. Bener banget. Terus satu lagi nih untuk anak muda Indonesia agar mereka tuh nggak lelah berkarya, tipsnya apa nih Kak? Karena kalau misalkan mau berkarya kayak Kak Alif kan udah 4 tahun nih ya, itu kan pasti ada waktunya lelah, capek, putus asa. Nah, biar mereka determinasinya itu tetap kuat, gimana tuh? Harus punya punya mood yang bagus juga sih. Jadi kalian harus bisa cari tahu gimana cara kalian ngendalin mood kalian gitu. Jadi harus misalnya seimbangin gimana kalian dapat waktu untuk main bahagia, dan dimana kalian harus mengerjakan suatu konten gitu. Bahkan kalau bisa jadikan konten kalian itu justru bukan sebuah beban gitu, malah sebuah hobi gitu. Ya cuman hobi tapi juga passion ya Kak ya. Iya, jadi sebuah keuntungan gitu.
Oke, waduh ini ngobrolnya seru banget, insightful banget. Pastinya Sobat BRI di rumah juga mendapatkan banyak knowledge baru dari Kak Alif. Thank you banget loh Kak atas sharingnya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak ya. Nah sebelum pamit undur diri, sekali lagi aku mau ingetin bagi Sobat BRI di rumah untuk tak lupa download aplikasi Brimo. Jadi dengan aplikasi Brimo ini, hidup kita jadi serba mudah, praktis, dan cepat, tapi tentunya tetap aman. Dan ada pergeseran habit yang berbeda banget dibandingkan dengan zaman dulu. Jadi kalau dulu kita masih harus datang ke unit kerja BRI di setiap cabang dan juga kota, kemudian shifting lewat SMS banking dan juga ATM. Sekarang Sobat BRI cukup menggunakan mobile banking dan juga internet banking. Dan cara download maupun aktivasinya mudah banget. Sobat BRI cukup download di Google Play Store ataupun App Store. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan atau ingin tahu info lebih lanjut mengenai fitur-fitur canggih dan keren dari aplikasi Brimo, cukup scan QR Code di sebelah saya ini ya. Akhir kata, saya Dada Sabra Satila, pamit undur diri dulu. See you on top.